Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV. Oke teman-teman, setelah sekian lama kita nggak pernah membahas tentang token ya, token yang sudah berubah jadi koin, yaitu Bryce. Untuk konten kita malam hari ini, kita akan mencoba membahas Bryce ya teman-teman. Ini saya tulis kembali, sebenarnya ada sumbernya ya teman-teman, dari Yahoo Finance ya, dari Yahoo Finance terkait dengan Bryce token atau Bryce coin teman-teman, katanya kayak gitu. Apa sih itu Bryce? Ya dituliskan di sini, Bryce adalah produk token kripto dari Bitgert ya, yang dulunya namanya Bitgert teman-teman, kemudian dirubah menjadi Bryce ya teman-teman. Yang konon nih katanya akan hype. Token ini konon sudah berubah menjadi koin ya, karena sudah membangun blockchain yang tersendiri. Lantas benarkah koin ini menjadi salah satu kandidat teratas untuk menjadi viral dan menjadi perubah permainan dalam dunia kripto teman-teman? Ya, Bitgert ya awalnya memang dibangun di atas blockchain Binance, mengklaim sebagai platform staking dan alternatif pertukaran terdesentralisasi atau DEX untuk PancakeSwap. Dapat dioperasikan melalui aplikasi Android dari App Store ya, dan App Store bentuknya masih beta dulu teman-teman, walaupun kemudian APK tersebut dihapus dari Play Store ya teman-teman, karena banyak sekali orang-orang ya yang nggak tahu ini apakah orang beneran apa enggak, yang merasa dirugikan dengan adanya aplikasi ini. Banyak sekali laporan dan juga rating yang sangat rendah, akhirnya aplikasi ini dihapus. Kemudian setelah beberapa saat ya, dan ini seringkali diiklankan, misalkan kita lihat pada halaman Twitternya Bryce ya, ini bola balik di teman-teman, Bitgert Exchange ya teman-teman. Bitgert Exchange sampai detik ini pun sering di reupload ini apa namanya, retweet ya, di retweet ya tentang Bitgert Exchange gitu. Mereka merilis ya Bitgert Exchange di Play Store. Namun walaupun ratingnya 4,2 kan cukup bagus ya teman-teman, 4,2 saat artikel ini dibuat. Kalau teman-teman lihat sendiri ya, ini banyak sekali yang ngeluh teman-teman ya. Kalau misalkan kalian lihat pada kolom komentarnya, banyak sekali yang ngeluh terkait juga. Memang ada juga yang memuji kayak gitu teman-teman. Tapi yang memuji ya kita tahu sendiri kan teman-teman, ada botnya juga di sini untuk memberikan komentar positif teman-teman. Ini nggak bisa diklik ini. Nah bisa banyak yang mengeluh tapi ada yang memuji kayak gini. Ini kan teman-teman, bot ini teman-teman ya, fight cam kayak gini, Jack kayak gini. Banyak sekali yang mengeluhkan dari aplikasi ini, kaitannya yaitu lambat teman-teman, katanya sih access-nya lambat kayak gitu. Nah, saya akan lanjutkan lagi teman-teman terkait dengan Bitgert ini, yaitu koin Bryce adalah mata uang asli dari Bitgert ini sendiri teman-teman ya. Bryce, untuk apa koin Bitgert itu digunakan ya? Digunakan untuk apa sih koin Bitgert itu? Menurut Bitgert ya, Bryce Debt Wallet adalah aplikasi dompet multi koin yang memungkinkan Anda mengirim, menerima, menyimpan, menukar berbagai cryptocurrency dengan aman. Bitgert ini mengklaim untuk menyumbangkan 5% dari biaya transaksi untuk skema pembelian ya, kembali untuk mengempiskan sirkulasi, 3% untuk tujuan pemasaran, dan 4% untuk mempertaruhkan hadiah ya. Nah ini dia teman-teman, jadi Bitgert ini memiliki istilahnya sell kontrak ya teman-teman ya, 5% menyumbangkan 5% dalam biaya transaksi skema pembelian. Katanya sih gratis, tapi ternyata ini yang sangat dikeluhkan oleh orang-orang teman-teman, katanya hampir gratis kayak gitu, tapi ternyata dikurangi 5% biaya transaksi untuk skema pembelian, 3% untuk tujuan pemasaran, 4% untuk mempertaruhkan hadiah. Dan seringkali ketika kita jual beli koin Bryce ini dengan menggunakan aplikasi yang ada di Bryce sendiri, misalkan nggak pakai access lain, itu pengurangannya sangat banyak sekali teman-teman. Nah, ada juga pertanyaan seputar struktur kepemilikan dan juga prosedur operasi Bitgert dalam artikel ini, dan menangani pertanyaan-pertanyaan dan juga mencari beberapa jawabannya. Apakah benar memang keuntungan Bitgert Bryce ini untuk disumbangkan ke badan amal? Badan amal Bitgert Bryce ya diduga menyumbangkan hasil untuk berbagai program bantuan kelaparan dan juga pendidikan. Wah, mulia sekali ya teman-teman ya. Meskipun rincian ini di luar rangkahnya situs resmi web Bryce ya. Nah, kalau misalkan kita klik situs ini teman-teman, bitgertbrycecharity.org, situs ini sudah dihapus lama sekali oleh timnya Bryce teman-teman, dan tidak pernah diperbarui ya. Program memberi orang kelaparan sama pendidikan itu maka sangat diragukan teman-teman, karena situs yang menunjukkan hal tersebut, bukti-bukti bahwa mereka menggunakan dana tersebut yang diambil dari usernya untuk pendidikan dan juga mengatasi masalah kelaparan sudah tidak ada ya, sudah nggak diperbarui lagi ini teman-teman ya, kosong ya. The site cannot be reached.
Ini dulu ini postingan zaman dulu ya, masih ada ya. Nah, yang juga gini, cuman masih diragukan teman-teman. Resmi tidak menguraikan afiliasi, nomor amal atau rencana tindakan apapun. Pencarian gambar terbaik menunjukkan bahwa aset visual adalah foto stok teman-teman. Beberapa individu yang berpikiran filantropis tampaknya telah menyumbang untuk amal. Alamat donasi hanya mencatat 2 transaksi masuk selama masa pakainya. Jadi mungkin ada dua alamat transaksi yang masuk yang memberikan beneran untuk amal ya kepada Bitgert ini. Akan tetapi sayang sekali nomor amal, rencana tindakan apapun dan juga afiliasi dan sebagainya, bukti-buktinya tidak ada dan bahkan dianggap ini hasil dari foto stok kayak gitu teman-teman. Dari currency.com ya, merekomendasikan untuk melakukan uji tuntas menyeluruh sebelum menyumbang organisasi amal yang kurang dikenal. Dalam proses postingan ini situs charity Braille sudah mati ya teman-teman. Tadi sudah kita klik ya, open new tab. Bahwasanya situs Braille charity-nya memang sudah koit teman-teman ya, tidak diperbarui lagi ya, dan juga memang tidak bisa digunakan. Ini tadi ya teman-teman, nggak bisa dipakai. Nah, kehadiran online Bitgert karena kurangnya detail kontak yang tersedia melalui situs web. Currency.com menghubungi Bitgert melalui saluran media sosial resminya kayak Twitter dan sebagainya teman-teman. Sebuah pesan yang diposting di halaman Telegram resmi Bitgert yang meminta perincian lebih lanjut mengenai operasi Bitgert, prosedur audit dan juga model kepemilikan dipenuhi oleh blok cepat. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apa sih itu Bitgert Braille? Komentar telah diminta melalui halaman Twitter resmi Bitgert, baru terdaftar pada Juli 2021. Bitgert mengumpulkan 66.000 pengikut, sementara hanya mengikuti 2 orang lainnya, yaitu Elon Musk dan CEO Binance. Meskipun aktivitas pengeposan dilakukan secara teratur, banyak postingan yang tampaknya memohon untuk mendaftarkan pertukaran mata uang kripto Bitgert ke pihak yang lainnya. Bahkan ada juga teman-teman berita bahwasanya Bitgert itu mau ikut-ikutan langkahnya dari Shiba Inu ya, menyumbangkan koin Bitgert ke Binance supaya Bitgert bisa dilisting di Binance. Akan tetapi sayangnya gagal teman-teman ya, beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah saya mendapatkan berita itu, dan sampai detik ini Bitgert pun masih belum listing di Binance, nggak diterima kayak gitu teman-teman di Binance. Nah, Bitgert sendiri listing di mana toh? Ini Bitgert ya teman-teman, dari CoinGecko ya. Bitgert listing di sini teman-teman, ada koinnya dan ada Indodax juga teman-teman, nomor 16 ya. Dimana kalau di Indodax sendiri, kalau kita coba lihat-lihat teman-teman coba lihat transaksinya Braille ini di Indodax, kebanyakan orang kepengen menjual ya, sedangkan yang membeli sedikit sekali teman-teman ya. Terus kemudian volume 24 jam kalau di Indodax ada sekitar $5.000 teman-teman. $5.000 apa $5? Oh, $5.000 ya teman-teman, lumayan banyak sebenarnya. Tapi kebanyakan dari antara mereka itu kepengen menjual, sedangkan yang membeli ya dikit sekali teman-teman. Yang jual antri, yang beli dikit gitu. Beberapa sih lumayan teman-teman, ada Huobi juga, ada BingX, KuCoin, Bitget ya, Maxi, PancakeSwap ya, PancakeSwap dan sebagainya. Tapi di sini juga tidak sama sekali kita melihat adanya Binance atau bahkan kayak Coinbase kayak gitu, mereka nggak mau teman-teman. Alasan utamanya dari orang-orang yang tidak mau masuk ke Bitgert ini karena memang apa ya istilahnya, Bitgert itu nggak ada paus yang masuk teman-teman, kebanyakan pemain retail yang ada di dalamnya gitu. Oke, sebentar saya kembali lagi. Next teman-teman, ini postingannya ya yang meminta KuCoin apa namanya untuk melisting Braille dan sebagainya. Pada akhirnya ya kebetulan diterima dari pihak KuCoin ya. Ini dari halaman Twitter ya, dulunya Twitter, sekarang sudah jadi X. Nah, selain itu beberapa balasan aktivitas komentar di bawah setiap postingan cenderung identik, menunjukkan potensi aktivitas bot seperti contoh di bawah ini. Sedangkan yang istilahnya ngepompom ya teman-teman ya, sedangkan yang istilahnya ngepompom di sini kebanyakan adalah bot atau robot kayak gitu teman-teman. Prahas Wijanargi, Salem Irani kayak gitu. Ada juga yang berpendapat bahwasanya Braille ini jangan-jangan koin dari India. Kenapa? Di Indian Times sering kali keluar dan ternyata kayaknya bukan teman-teman, bukan dari India, bukan dari Vrindavan, bukan ya. Mereka membayar untuk ngepompom koin Braille ini melalui media-media besar kayak gitu. Bahkan Google pun juga dibayar dari Braille untuk membuatnya menjadi trending kayak gitu. Coba kita bandingkan di sini teman-teman, kebanyakan sama persis ya teman-teman, sama persis postingan-postingan Braille yang istilahnya ngepompom di postingan lainnya seperti misalkan di sini koin X apa tadi?
seperti yang ada dalam postingan ini adalah KuCoin teman-teman. Mereka ngepom-pom atau istilah ngejor-jori kayak gitu dengan postingan bot di bawahnya. Menurut ini juga teman-teman, is this coin a scam? Yang apakah koin ini adalah scam? Ya, rating Bitgert adalah poor. Hal ini karena banyaknya faktor penilaian yang kurang di dalam koin ini ya. Oke, kalau kita lihat di is this coin a scam, ya banyak hal yang perlu diperhatikan di sini teman-teman. Skornya 56% yang banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan. Reddit, Twitter, exchange, project team, project website, Bitcoin Talk Trade, kemudian trading view profile itu banyak yang kurang, tanda merah semuanya teman-teman ya. Website not submitted. Gak gini teman-teman, websitenya ada, cuman beberapa website yang terkait dengan Braze itu banyak yang mati teman-teman ya. Exchange-nya nggak tahu apakah masih hidup apa enggak exchange-nya. Kemudian kalau ada lagi nanti teman-teman yang mati, ada lagi. Kalau misalkan tadi kan Braze Charity ya, Braze Charity juga mati. Ada juga beberapa lain yang mati teman-teman. Tim not submitted, timnya belum dimasukkan. Kemudian no trading view submitted, trading view-nya memang sangat kecil teman-teman. Exchange not submitted, exchange-nya tidak dimasukkan. Nggak tahu exchange-nya, sebentar ya teman-teman, tak coba ya teman-teman. Ini kalau Bitgert exchange masih hidup apa enggak? Kebanyakan banyak yang mati loh teman-teman. Makanya banyak dari orang luar, terutama dari India, yang mungkin mereka banyak sekali ya. Oh, masih hidup kayaknya teman-teman. Bitgert Exchange kayaknya masih hidup. Di mana saya mengambil artikel ini? Saya ambilnya dari Yahoo Finance ya teman-teman. Dari Yahoo Finance ini saya mengambil artikel ini. Artikel ini dalam bentuk bahasa Inggris. Sebenarnya yang nulis adalah orang luar, tapi saya menggubahnya dan menambahi beberapa datanya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ini tidak murni tulisan saya teman-teman, akan tetapi saya mengambilnya dari Yahoo Finance. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita lihat di bitgert.exchange. Connection is secure. Proceeding. Oke, nah ini my generation cryptocurrency trading. Oh, ternyata alhamdulillahnya masih ada teman-teman Bitgert Exchange kayak gitu teman-teman ya. Bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, termasuk masih sangat kecil teman-teman volume perdagangan yang ada di sini teman-teman. Ya, saya kurang tahu teman-teman. Beberapa kawan mengatakan bahwasannya Bitgert ini tidak ada wheels yang masuk. Cara melihatnya itu saya kurang paham teman-teman. Mungkin nanti kalau saya cari-cari, insya Allah bisa teman-teman, dan bisa nanti saya tunjukkan kepada teman-teman bahwasanya tidak ada wheels yang masuk, katanya kayak gitu. Light exchange, launchpad dan sebagainya. Ini ya teman-teman ya, ternyata masih hidup. Alhamdulillah Bitgert exchange-nya masih hidup, karena kebanyakan diantara produknya Bitgert itu banyak yang mati teman-teman ya. Bitgert Braze ya, ini tulisan aslinya teman-teman ya. Tulisan aslinya banyak sebenarnya tulisannya ya. Saya buat ke dalam bahasa Indonesia ya. Next teman-teman, peringatan Crypto Braze. Mengapa investor harus waspada terhadap Bitgert Coin ya? Pertama dan terpenting, Bitgert dipasangkan sebagai mata uang kripto dengan biaya hampir nol. Namun kenyataannya seperti yang kita tahu sendiri ya teman-teman, Anda akan dikenakan biaya transaksi sebesar 12%. Nggak tahu apa aja tadi, 5%, 3%, atau apalagi 5, 3, 4. Ini teman-teman, 5 tambah 4 9 tambah 3 12. Ternyata biayanya sampai 12%. Kan malah merugikan teman-teman. Setiap kali Anda membeli, menjual ataupun memindahkan Braze, dari 12% ini 5% untuk pembelian kembali, 4% untuk pemegang, dan 3% untuk pemasaran proyek ya. Ini sangat-sangat merugikan teman-teman ya. Istilahnya sell kontrak yang dilakukan oleh Braze ini sangat merugikan para investornya. Masa membeli, menjual, memindahkan kena terus teman-teman ya. Padahal biasanya ya biasanya kenanya pas waktu menjual kayak gitu. Tapi itu aja juga nggak sampai 1% loh teman-teman. Kebanyakan yang lainnya 0, teman-teman. Bitcoin aja Bitcoin berapa ya? 0,1 kalau nggak salah, 0,1%. Selain itu, pencinta project tertangkap memalsukan tim mereka menggunakan kecerdasan buatan atau identitas buatan ya yang dihasilkan AI. Nah, dan mereka bahkan men-tweet ya tentang mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya. Nanti mereka kemudian menurunkan atau menghapus halaman tim setelah diekspos teman-teman. Ini teman-teman ya, Bitgert team dihapus teman-teman, error 404 ya. Bitgert.com our team ya, katanya gitu. Ini produknya Bitgert juga nih, ini dihapus teman-teman ya. Bitgert Ventures apa ini?
Nah kayak gitu, sudah dihapus oleh timnya Bitgert sendiri. Awal-awalnya itu bentuknya seperti AI gitu teman-teman ya. Di sini juga expanding base investor, bukan nih, sudah dihapus juga ya di halaman Twitternya. Pada halaman Twitter dihapus, pada halaman Brace-nya sendiri pun juga sudah dihapus teman-teman. Ini Zengi, kok jadi Zengi ya teman-teman ya, kok berubah jadi Zengi ya. Dulunya ini Brace teman-teman ya. Saya tak buka lagi, cryptocurrency.com, what is Bitgert Brace and ultimate guide. Oh berubah jadi Zengi teman-teman. Websitenya juga ganti ini sudah. Cuman memang masih terang teman-teman ya, namanya jejak digital ya teman-teman ya, masih ada ini sisa-sisanya ini tulisan Brace di sini. Cuma sudah ganti teman-teman ya, sudah ganti. Next, saat penulisan artikel ini halaman tersebut sudah dihapus, sudah saya tunjukkan tadi ya teman-teman, error 404. Selain itu situs web status mereka hanyalah salinan dari Go Ethereum teman-teman. Go Ethereum itu yang mana ya? Ini status bricescan.com ya, dari Go Ethereum. Kita coba klik lagi di sini teman-teman, getethereum.org, Go Ethereum. Nah ini kayak gini teman-teman, ini punyanya Ethereum nih ya teman-teman. Official Go implementation of the Ethereum protocol. Jadi protokolnya katanya cuma salinan dari sini aja teman-teman, nggak bikin, cuma copy paste dari sini katanya sih kayak gitu. Kita coba lihat teman-teman, masih belum terbuka ya. Ya status bricescan.com kayak gitu teman-teman. Nah, ini memang katanya berasal dari sini teman-teman ya. Kode-kodenya ngambil dari sini doang, copy dan paste, kemudian dipakai pada networknya Bricescan kayak gitu teman-teman. Status bricescan.com. Ini bagi yang ngerti ya teman-teman ya, teman-teman mungkin nanti bisa lihat-lihat sendiri, mungkin bisa menyempurnakan dari berita yang saya sampaikan. Saya hanya ini juga teman-teman, averaging block time katanya sih satu transaksi per 100.000 transaksi per detik. Ternyata satu kali transaksi itu ya teman-teman, itu ada 15 detik loh teman-teman ya. 15 detik teman-teman, bukan 1 detik 100.000 transaksi, enggak teman-teman. Latensinya juga termasuk gede loh teman-teman. Gas price-nya gendeng 15.000 gue bayi. Kayak gini teman-teman ya. Ini penjelasan dari apa namanya tadi? Penjelasan dari yang ada di Yahoo Finance kayak gitu teman-teman ya. Oh ini teman-teman ada penjelasannya, ada tulisannya juga di sini. Oke. Kemudian dari status web ya, mereka hanya salinan Go Ethereum dan alamat domain terdaftar Bitgert akan alamat domain terdaftar ya teman-teman, alamat who is Bitgert ya, alamat terdaftarnya Bitgert itu pakai alamatnya apa ini? Kalkovest Group apa ini teman-teman ya? Who is alamat terdaftar, kalau kita lacak IP-nya itu akan menuju ke kota Reykjavik, Kalkosvegur 2 ini teman-teman ya. Daerah mana ya teman-teman? Islandia ya teman-teman ya, daerahnya Islandia, Erkarsel dan sebagainya ya teman-teman. Ini alamat domain terdaftar Bitgert akan membawa Anda ke Museum Islandia ini teman-teman ya. Kayak gitu. Whois kalau dilacak misalkan ya, kalau Kalkosvegur 2 Reykjavik, masuknya ke sini teman-teman ya. Masuknya ke sini, ke Museum Islandia yang nah ini Genesis file ini dari Bitgert Zendesk teman-teman ya. Bitgert Zendesk di sini dituliskan panduan pengembangan mereka juga merupakan copy paste yang disalin dari Binance teman-teman. Ininya cuma hasil copy dan paste dari Binance saja ya. Memang dulu awalnya dibangun dari di Binance juga ya teman-teman, mungkin ikut-ikutan doang kayak gitu. Tulisannya sama, hampir sama ya dengan apa yang ada di Binance. Oke lanjut ya teman-teman. Nah untuk masalah audit teman-teman ya, untuk masalah audit Bitgert ini sayangnya tidak diaudit teman-teman,
kalau misalkan kita ngomongin bahwasannya Bitgert ini tidak diaudit, kemudian mereka ngeyel, mereka menunjukkan bukti bahwasannya itu project dari bitgert.com ini ya teman-teman, audit bitgert.com ini Bitrust itu nilainya 98% security score. Siapa yang mengaudit? Ya dirinya sendiri. Seperti misalkan kita masuk ke dalam kita ngomong siapa yang terbaik, saya. Siapa yang ngomong kalau kamu terbaik? Ya saya sendiri. Nah kayak gitu teman-teman ya. Kalau orang lain yang ngomong bagaimana? Kalau orang lain yang ngomong, misalkan ada seorang yang paling layak untuk apa istilahnya jadi juri ya teman-teman. Misalkan contoh aja Certik ya teman-teman. Certik aja ketika kita klik ya teman-teman, di sini banyak netizen yang mengira bahwasanya Braze itu sudah diaudit di Certik. Beberapa teman-teman lainnya yang membuat konten tentang Braze menunjukkan bukti-bukti mereka, dan ternyata buktinya tidak terbukti teman-teman. Ternyata dia masuk di situ hanya berpura-pura antri untuk diaudit Certik karena sudah sangat lama sekali Braze ada di Certik namun tidak segera diaudit. Padahal project lain yang sudah dimasukkan di daftar pengamatan sudah diaudit, Vita Inu sudah diaudit, apapun sudah. Banyak sekali teman-teman ya, banyak sekali yang sudah diaudit, dan ternyata Bitgert Braze ini malah masih belum sama sekali diaudit teman-teman. Dulu itu nampang doang teman-teman, dulu itu nampang doang ada di Certik kayak gitu. Nggak tahu ini kok kenapa nggak ada, ini kan Shiba Inu juga sudah ada, skornya AA, Wakmi 82 ada, XRP Ledger triple E, Cybercon double E. Biasanya yang bagus-bagus itu triple E teman-teman. Kalau di screenshot saya nilainya 71,81 dengan ranking segini, kemudian statusnya masih belum diaudit ya, belum sama sekali diaudit oleh Certik, hanya nampang doang teman-teman ya, hanya nampang doang di Certik. Ya lebih menarik lagi, Bitgert berafiliasi dengan Findac teman-teman ya. Findac ini adalah perusahaan yang menjual project cryptocurrency seharga $4.900. Namun informasi Bitgert dengan cepat dihapus dari situs web setelah pengguna menyadarinya. Untungnya mereka lupa menghapus logo Bitgert dari basis data mereka, karena kita masih tetap dapat mengaksesnya dengan tautan langsung seperti yang ada di sini teman-teman. Ini cloud Findac, terus kemudian image-nya ya. Sedangkan untuk tokenomic project ini menjanjikan hingga 80% APY, namun banyak pengguna yang justru ya melaporkan kehilangan dana mereka saat mereka mencoba mempertaruhkan 80% APY juga tampaknya tidak berkepanjangan atau tidak berkelanjutan ya. Namun jika APY yang sangat tinggi dibenarkan pajak transaksi, hal itu membuatnya mirip dengan skema Ponzi ya, karena APY maksimal itu kalau nggak salah di antara di bawah 20%. Tarif pajak 2 digit juga akan mencegah pertumbuhan jangka panjang seperti yang telah kita lihat dengan token seperti SafeMoon atau Safe USD. Itu kan sudah jadi rungkat teman-teman ya. Oke, kita cek Braze ini secara live teman-teman. Kalau tadi kan gambar, kalian mungkin nggak percaya. Braze yang secara live, kita tunggu sebentar teman-teman. Oke, agak lama, ayo cepetan. Findac gak bisa dibuka. Certik, ayo Certik. Nah ini sudah muncul Braze. Kita coba akan lihat bersama-sama teman-teman seperti apa Braze yang katanya siapkan berangkas karena next bakal menjadi sesuatu yang viral, menjadi sesuatu yang penggantinya Ethereum, penggantinya Cardano. Wis. Oh, if you like berarti memang dia teman-teman mau dihapus ini teman-teman ya, bukan berarti saya belum masuk ini, saya sudah masuk ini teman-teman. Kayaknya mau dihapus teman-teman ya. Braze dari nampangnya di Certik. Ini audit Certiknya ya. Kelihatannya teman-teman not audited by Certik. Kayaknya ini mau dihapus dari Certik, nggak boleh nampang kayak gitu. Boleh nampang asalkan memang daftar listing kayak gitu ya. Biar mengatasi potensi scam juga teman-teman. Kalau misalkan terlalu lama di situ nggak diapa-apain kan juga ya bisa termasuk ya bisa ngaruh ke namanya Certik kan teman-teman. Next, selanjutnya kembali ke masalah tentang developer ya. Tadi resmi Bitgert mencantumkan tim pengembangan yang seharusnya semua nama dan peran dipaksa silang di LinkedIn ya. Meskipun tidak ada profil yang cocok yang dapat ditemukan lebih jauh, aspek-aspek tertentu di gambar tim ini menunjukkan bahwa mereka dibuat dengan komputer, misalnya latar belakang yang kabur dan tidak dapat dipahami di balik Dominic Rodgers. Gangguan visual ini adalah tanda utama profil yang dihasilkan oleh AI menurut analisis yang dilakukan oleh pembuat kode seniman Kelly McDonald. Ini kata Kelly McDonald bahwasannya
ini nih bagaimana cara memahami figure ya. Ini katanya Kelly McDonald ya, dia mengatakan apa yang dibuat di websitenya Braze itu ini di halaman ya teman-teman, Medium ya teman-teman. Kelly McDonald itu juga ini bukti-buktinya itu termasuk dari karya seni digital ya teman-teman, atau AI kayak gitu. Ini contoh-contohnya ya. Vindak akan dibuka teman-teman. Error. McDonald mengatakan kepada currency.com, saya percaya itu adalah gambar GAN ya, GAN ya, bukan GAN juragan ya teman-teman ya, GAN gangguan apa namanya ini, ada tadi di bawah tulisannya GAN itu apa. Petunjuk utama adalah latar belakang bata yang di gambar pertama, kualitas rambut yang berantakan di gambar kedua, dan gigi juga. Pelio juga memiliki telinga yang lebih panjang di satu sisi yang tampaknya memiliki anting-anting, tetapi tidak di telinga yang lainnya adalah masalah umum. Saya berharap ini dihasilkan dengan style ini style gantry ini teman-teman. Aplikasi yang digunakan kayak gini. Ini analisis dari McDonald tadi ya teman-teman. Sedangkan ini adalah aplikasi dari GitHub yang digunakan, atau style Gun 3 dari GitHub ya. Nah, ini generate AI teman-teman ya. Kalau kita mau buat wajah orang dicampur-campur bisa pakai aplikasi ini, aplikasi yang dibangun dari GitHub ini ya. Kalau Vindak gak bisa ya teman-teman, Vindapan nih gak iso. Ini ya Dominic Rodgers ini adalah merupakan pendirinya Bitgert dulu katanya kayak gitu teman-teman. Kemudian sudah dihapus ya. Ini sudah dihapus. Orang-orang ini dulunya nampang di websitenya Bitgert, tapi kemudian dihapus diganti dengan nama Gert Sanem ya. Dan selain itu Alekiva adalah nama feminim dari leksikon Rusia yang berasal dari kata maskulin Alekiev. Parameter wajah Pelio Homilus ditemukan dalam generat foto dan hasilnya dapat diambil diamati di sini ya. Bitgert telah menghapus semua jejak gambar profil dari situs webnya. Nama domain bitgert.com untuk kemudian dirujuk silang menggunakan iLookup icon ya. Nama domain dari bitgert.com dirujuk silang menggunakan iLookIcon.org. Bitgert tampaknya menggunakan layanan Whitehall for Privacy (WFP) meskipun detail domain tampaknya diambil langsung dari contoh umum WFP yang disajikan di beranda, menunjukkan bahwa Bitgert Braze mungkin tidak benar-benar membayar untuk layanan ini. Natural front facing ini ya, NFP ya. Natural front facing ini cara aplikasi yang digunakan juga bisa digunakan di sini teman-teman ya. Generated foto supaya tampak alami. Ini tapi sudah dihapus teman-teman ya, model wajah-wajah kayak ini udah dihapus. Terus kemudian icon lookup, misalkan kalian coba ketik dari Bitgert, kayaknya sudah dihapus ya teman-teman ya Bitgert di sini. Kemarin saya coba kayaknya udah dihilangin. Nggak ada teman-teman ya, nggak ada ya. Try different lookup, udah dihapus sepertinya teman-teman. Ini generated foto, saya masih kurang paham, tapi yang jelas buatnya pakai AI teman-teman. Lucu atau tidak tergantung pada sudut pandang Anda. Kode pos yang diberikan cocok dengan Island Philological Museum berdasarkan tadi WFP yang kita sulit untuk mengaksesnya tadi teman-teman. Nah, kode pos yang diberikan dari alamatnya Bitgert ini cocok ya atau sama dengan Islandia Philological Museum. Nah, kalau kita buka Icelandic Philological Museum ya teman-teman, ini adalah ya seperti kata saya tadi teman-teman. Ini adalah sebuah museum gambar ilep teman-teman ya, gambar manuk teman-teman. Nah kayak gini gambar ini museum, gambar museum ini alamatnya Bitgert ini cocok dengan alamatnya di palus.is ya teman-teman. Nanti kalau dibilang fitnah ya sampean buka sendirilah teman-teman ya, dibuka sendiri seperti tulisan-tulisan yang ada di Yahoo Finance ya teman-teman. Pertanyaan juga diposting di halaman Reddit resmi Bitgert yang hanya mengizinkan posting dengan persetujuan moderator. Persetujuan tetap tertunda. Halaman web memang sedikit memiliki fungsi obrolan, tapi apakah inline otomatis atau pelajaran asli tidak jelas ya. Permintaan komentar membaca jawaban sebagai berikut. Audit dilakukan secara manual oleh tim teknis dan cara representasi mungkin terlihat sama karena format tidak akan berubah untuk setiap project. Anggota tim memilih untuk tidak mengungkapkan lebih banyak info karena alasan privasi mereka sendiri, katanya kayak gitu teman-teman. Misalnya ini adalah pilihan individu untuk membagikan informasi lebih lanjut tentang diri profesional pribadi mereka ataupun tidak. Bitgert telah melakukan serangan iklan, banyak sekali artikel yang kata saya
saya tadi teman-teman, tertulis muncul di Google sebagian besar dirilis melalui publikasi online yang berbasis di India, juga Analytic Insight teman-teman. Rata-rata Analytic Insight ngadu Bitger sama apa sama apa ya, sebagaimana yang saya tulis dulu saya ambil dari Analytic Insight teman-teman. Dan ternyata setiap alasan yang dibikin-bikin itu sepertinya tidak membuktikan sesuatu teman-teman, ngambang kayak gitu loh teman-teman. Analisis yang dipakai pada koin Bitger itu ngambang karena buktinya juga ketika kita buka buktinya nggak ada kayak gitu loh teman-teman. Strategi pemasaran Bitger menggunakan taktik CEO yang menjadi semakin umum di ruang cryptocurrency, menyandingkan nama Bitger di samping nama proyek yang lebih mapan dalam judul artikel ini, bertujuan untuk menyamakan Bitger dengan orang seperti Cardano longsor, terus Bitcoin rungkat, Bitger ngepam, kayak gitu-gitu teman. Ethereum hancur, Bitger naik. Ya seperti itulah model-model analitik yang digunakan di Analytic Insight teman-teman. Dan dalam waktu hanya 2 hari 17 dan 18 Maret 2022, Analytic Insight menerbitkan tidak kurang dari 15 artikel yang menampilkan Bitger di judul utama, biasanya di samping cryptocurrency berkapitalisasi besar lainnya. Selain dari Analytic Insight, kebanyakan berita Brace juga berasal dari Outlook India kayak gitu teman-teman. Makanya banyak orang India yang marah-marah pada Bitger ini. Tapi juga banyak juga dari orang-orang kita yang sebenarnya kalau saya mikirnya nggak optimis sih sebenarnya teman-teman. Mereka optimis dengan Bitger karena mungkin lagi nyangkut teman-teman, nyangkut di Bitger, kemudian mereka bilang, nah kalau begini kan enak Bryce, nah kalau begini kan mantap Bryce, Rp1 pastinya. Masuk ke Binance, kemudian siapkan berangkas, siapkan dompet kalian, selamat Anda jadi jutawan, selamat Anda jadi Sultan Bryce, dan sebagainya. Sebenarnya mau memancing orang-orang baru yang ngiler ya teman-teman, tapi tidak tahu apa-apa tentang koin Bryce ini kayak gitu teman-teman. Nah, blockchain Bitger merilis blockchain yang telah lama ditunggu-tunggu pada Februari 2022. Jadi janji transaksi bebas gas yang sangat dinanti-nantikan tidak pernah terwujud sampai detik ini teman-teman. Malah sangat mahal banget, dipotong 12%. Dengan Bitger malah mengubah taktik menjadi sistem biaya transaksi hampir nol, tapi juga nggak terbukti teman-teman ya. Dibangun dengan protokol konsensus proof of authority, Bryce Chain memiliki waktu blok 15 detik kayak tadi ya teman-teman. Bisa kita lihat sendiri tadi buktinya 15 detik ya. Meskipun blockchain proof of authority ya dianggap sangat scalable, mereka juga dikritik karena sangat terpusat. Contohnya apa? Mereka bisa melakukan memanipulasi data teman-teman. Mereka juga bisa memanipulasi jumlah koin teman-teman ya. Jumlah koin misalkan ketika volumenya naik, mereka bisa menjual teman-teman. Mereka bisa menjual koin mereka. Menurut Binance Academy dapat dikatakan bahwa model algoritma khusus ini hanyalah upaya untuk membuat sistem terpusat menjadi lebih efisien. Ya kalau misalkan dipegang oleh orang-orang yang bertanggung jawab teman-teman. Ya belajar juga dari kasusnya Gala teman-teman, kita mesti berhati-hati. Saya nggak pernah bilang bahwasanya koin Bryce ini scam ya teman-teman, tapi tanda-tanda menuju scam itu besar atau banyak teman-teman, tapi masih belum scam kayak gitu. Jadi hati-hati juga dengan istilahnya influencer yang ngepom-pom, wah nah kalau gini kan enak Bryce, nah kalau gini mantap Bryce, nah kalau gini sih aku yes Bryce, nah kalau gini kan jadi Sultan Bryce, kalau gini siapkan berangkas, siapkan dompet, kemudian lah pasti Bryce Rp1. Ya bener, Rp1.000.000 jadi Rp1. Saya nggak ngomong kalau Bryce ini merupakan scam teman-teman, tapi hati-hati kayak gitu ya teman-teman. Saya bilang cuma hati-hati. Ya saya dari uang 500.000 teman-teman, alhamdulillah saya nggak jadi rungkat di Bryce. Akhirnya saya bisa keluar ya. Dulu kan saya pernah ngepom-pom Bryce, itu tujuan saya apa? Mau keluar dari Bryce karena gak naik sedikit mau TP turun lagi, naik sedikit mau TP turun lagi. Nah ada kenaikan agak lama, saya langsung TP dan ternyata alhamdulillah dari uang 500.000 saya lumayan bisa beli rokok 2 pak itu doang, dan itu nunggunya lama banget ya. Ada bukti juga yang menunjukkan bahwa Bryce yang dikembangkan oleh pihak sudah teman-teman ya, pihak ketiga daripada Bitger sendiri. Sebelum dihapus logo Bitger muncul sebentar di Findax. Tadi nggak bisa dibuka ya teman-teman. Findax sebuah organisasi yang menjual sistem blockchain yang sudah dikemas. Ini sudah ya teman-teman ya. Apakah ada bursa yang mencantumkan Bryce? Ada ya teman-teman. Beberapa bursa di sini sudah mencantumkan Bryce ya. Bahkan sampai dengan Maxi Global juga ada Bryce-nya. Indodax pun juga sudah ya. Tapi sampai detik ini ya Binance belum menerima Bryce, atau mungkin tidak diterima, nggak tahu. Bahkan mau disogok ikut-ikutan caranya Shiba Inu gagal teman-teman.
Apakah Bitgert itu scam ya? Umumnya ya banyak sekali ketidakjelasannya teman-teman, seperti yang tertulis di sini. Banyak ketidakjelasan, banyak bukti-bukti yang menunjukkan kita wajib berhati-hati dengan project ini, namun masih belum bisa dikatakan scam teman-teman. Walaupun memang transparansi dari koin ini masih sangat tidak jelas teman-teman ya. Project-project yang sangat banyak, ribuan project dan sebagainya banyak sekali project itu. Kalau project listing oke, karena bukan tanggung jawabnya Bryce. Tapi kalau project-project yang lain teman-teman, kayak wallet kan nggak laku teman-teman ya, exchange juga kurang laku kayak gitu. Terus kemudian kayak misalkan Bryce Charity hilang, rungkat teman-teman. Terus Bryce mobil listrik mana, nggak ada beritanya sampai detik ini teman-teman. Kemudian Bryce property itu cuman postingan satu kali terus nggak ada lagi. Banyak sekali teman-teman project kayak gitu. Kebanyakan projectnya ya kata-kata, kemudian istilah gambar ya teman, gambar dan kata-kata. Ada berapa koin Bitgert tidak jelas, berapa banyak Bryce yang beredar. Angka koin market cap mencapai 427125. Kalau di sini total Bryce itu ada mana teman-teman ya, supply ini malah oke teman-teman. Wah, maksimal supply gini, yang sudah beredar ada segini, masih setengahnya lebih teman-teman. Wah, masih sangat bisa ya teman-teman bagi developernya untuk memainkan harga, menaik turunkan harga dengan cara jual beli koin melalui sell kontraknya. Kita harus berhati-hati teman-teman. Kalau teman-teman ada koin Bryce ya selalu pantau teman-teman, ada kenaikan lumayan gede, nggak usah gede-gede lah, ada kenaikan gitu aja langsung dijual teman-teman, sama seperti yang sudah saya lakukan dahulu. Dan saya pikir juga sama seperti orang-orang atau teman-teman bukan investor, teman-teman yang mempom-pom Bryce itu, saya yakin mereka juga melakukan itu untuk melakukan exit liquidity teman-teman, melakukan keluar dari projectnya Bryce ini. Oke, siapa yang menciptakan Bitgert tidak jelas ya, anonim, cuman mereka pakai nama samaran Gert Sanem kayak gitu. Itu juga nama anonim teman-teman. Apa yang buat Bitgert unik ya? Banyak yang unik dari Bitgert ya teman-teman. Project listingnya banyak sekali ya teman-teman. Sayangnya tidak diikuti dengan volume perdagangan dan juga tidak ada pause yang masuk di dalamnya ya. Kemudian project Bitgert yang terkait dengan mobil listrik, burn coin, NFT, properti tampaknya sangat terbengkalai, dan anehnya justru Bitgert malah berinvestasi pada banyak project kripto lainnya seperti Vita Inu dulu ya teman-teman. Bitgert juga sangat terpusat, tersentral dengan konsep proof of authority. Banyak yang mengeluh token mereka berkurang yang ketika ada di staking di dompet Bitgert, dan banyak yang mengeluh juga karena adanya sell kontrak yang bisa membuat developer ini jual beli koin ketika harganya naik kayak gitu teman-teman. Jadi istilahnya gini teman-teman, kalau di kripto itu kan biasanya yang suka menaik turunkan harga kan uang yang beredar di pasaran, supply and demand dari para whales atau para seller atau buyer kayak gitu. Tapi enggak, di sini teman-teman, yang menaik turunkan harga adalah developernya. Ya mohon maaf loh teman-teman kalau saya bilangnya juga mirip judi teman-teman, kalah menang, developer menang kayak gitu teman-teman ya. Oke, dan menurut developer Bitgert, token yang di staking hilang gara-gara aktivitas hacking ya. Namun banyak kalangan yang menganggap ini sebagai lagu lama pencurian token oleh developernya sendiri. Ini kata orang ya teman-teman ya, bukan kata saya. Ini ada beritanya juga teman-teman ya. Bitgert Finance ini kan juga mangkrak teman-teman. Bitgert Finance ini nggak tahu ini kenapa Bitgert kok banyak program mangkrak ya gini. Staking sementara disuspend karena adanya hacking. Waduh, dari alamat wallet address kita, masa ada walletnya? Nggak ada walletnya. Jika kamu telah staking, kamu akan dapat unstake ketika staking periodmu telah berakhir. Reset assure we will soon be resuming the staking feature. Ya kayak gitu teman-teman ya. Banyak sekali hal-hal yang ketidakjelasan di sini teman-teman untuk project Bryce ini, banyak mangkraknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video dari Marvel dan Ale TV. Ngedobrosnya lama banget teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Ingat selalu teman-teman, di YOR do your own research, lakukan riset mandiri sebelum Anda berinvestasi di apapun itu juga, entah itu saham atau apapun itulah, atau kripto dan sebagainya. Senantiasa gunakan dana dingin ya teman-teman. Walaupun kalau misalkan nggak ada dingin ya nggak usah invest teman-teman ya. Dana kalau sekarang susah nyarinya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.